Kalau kita lihat animo pendukung sepak bola tim U23 Indonesia di Piala AFC tahun ini memang luar biasa ya. Dari Sabang sampai Merauke, bayangkan dini hari sampai subuh mereka rela begadang, bahkan ada nonton bareng di banyak tempat, di alun-alun, di pasar, di berbagai tempat, dan mereka merayakannya dengan bangga sekali, dengan gilang gemilang. Itu karena apa sebabnya? Jadi ini memang bukan hanya persoalan rekor ya, bukan hanya bahwa ini adalah pencapaian tertinggi bagi sebuah tim debutan seperti Indonesia. Bayangkan tidak pernah tampil di Piala AFC di bawah usia 23 tahun, tetapi sekalinya tampil mereka bisa menembus perempat final, bahkan lolos ke semifinal. Tapi tidak hanya itu, saya pikir. Lalu apa faktor yang membuat animo pendukung Indonesia ini luar biasa besar? Saya pikir faktor paling penting adalah perubahan besar yang sudah dilakukan oleh pelatih Sinteyong terhadap performa penampilan dari tim Indonesia sejauh ini. Kita lihat ya, ada 4 unsur yang membuat sebuah tim itu tangguh dan sebuah tim itu kuat ya. Yang pertama sebagai basic adalah fisik, kekuatan fisik. Ada banyak sekali perubahan besar yang sudah dilakukan atau sudah dipertontonkan oleh Indonesia di bawah usia 23 tahun ini. Kekuatan fisik, ya kalau dulu itu kita lihat ada cibiran, ada cemoohan. Oh, kalau tim-tim Asia Tenggara itu menit ke 70 ke atas itu sudah bergelimpangan, jatuh, sedikit-sedikit tergeletak di lapangan. Lalu menjelang menit-menit terakhir itu banyak yang kram. Tapi kita melihat bahwa di Qatar ini tidak ada atau tidak terlihat penampilan atau fisik pemain yang tampak kendor. Jadi semua bertarung Spartan. Fisik mereka tampak terlihat luar biasa. Jadi 2 babak sepanjang 90 menit mereka masih terus fight ya. Kemudian babak perpanjangan waktu 30 menit juga tidak ada habisnya. Bahkan mereka terus mengurung Korea Selatan di pertandingan perempat final. Bahkan kalau kita lihat di pertandingan pertama ketika kalah lawan Qatar, meskipun hanya bermain 9 orang, kita bisa memberikan perlawanan atau menyulitkan Qatar. Dan dari sisi fisik tidak tampak di situ. Bahkan sebelumnya, kalau kita lihat kan sebelumnya terlihat kekuatan fisik yang kendor ya, tapi sekarang tidak terlihat atau tidak tampak. Nah, berikutnya yang kedua adalah dari sisi teknik. Teknik ini kan bisa macam-macam ya, shooting, kontrol, dribbling. Itu terlihat banyak sekali ya perkembangannya ya, variasi permainan, kemampuan teknis dasar mereka ya, passingnya ya, umpannya itu terlihat ya, terlihat jelas sekali. 1-2 tik-tak sehingga tercipta gol itu tampak berbeda dibandingkan dengan dulu. Kontrol itu bisa bermasalah sekali ya. Sekali ketika umpan jauh gitu, kontrolnya bisa, atau sentuhan pertamanya bola bisa terlepas dari sehingga untuk menciptakan peluang pada sentuhan berikutnya itu akan sangat sulit. Nah, yang ketiga adalah kemampuan taktik. Ya, taktik juga terlihat berbeda jauh ya dibandingkan dengan sebelumnya. Taktik ketika mereka bertemu dengan tim kuat, kapan harus menyerang, kapan bertahan, transisi bertahan ke menyerang, transisi menyerang ke bertahan, pressing tinggi, itu dipertontonkan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kekuatan mental. Mental ini punya faktor besar dalam sukses sebuah tim. Jadi mental itu tidak ada, contohnya adalah tidak ada inferiority ya, ketika bertemu dengan tim-tim kuat. Lawan Yordan, tim senior mereka adalah finalis Piala Asia baru lalu. Tapi mereka nggak ada sikap inferior, bahwa merasa bahwa mereka adalah tim yang secara kualitas kalah dari Yordan. Yordan disikat. Lawan Australia, nama besar ya,